Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Hari ini kita melanjutkan surat Al-Anfal ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama waliyublal mu'minina minhu bala'an hasanan innallaha sami'un alim. Falam taqtuluhum maka kalian tidak memerangi mereka, yaitu orang-orang kafir. Walakinnallaha qatalahum, tetapi Allah lah yang memerangi mereka. Bapak Ibu, ini kalau kita melihat ayat ini, kira-kira orang yang berperang itu Allah langsung yang perang atau manusianya? Nah, ini kalau melihat ayat ini seolah-olah peperangan kita ini tidak ada artinya. Banyak yang gugur di medan perang tidak berarti. Kenapa tidak berarti? Karena di dalam peperangan ini Allah menjelaskan bahwasanya yang perang itu bukan kita tapi Allah. Di dalam tafsir Ibnu Abbas ini dijelaskan tentang perang Badar, di mana perang Badar itu hakikatnya yang berperang itu bukan manusianya tapi malaikatnya. Nah, kok ada yang gugur di medan perang, itu memang Allah cabut dalam keadaan husnul khotimah untuk menjadi para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan di situ dirasakan bahwasanya perang Badar itu kalau mengacu kepada keterangan itu yang memiliki senjata lengkap itu cuma 7 orang. Yang memiliki senjata tidak lengkap 30 orang. Selainnya menggunakan batu perang fisik biasa. Ini kalau kita ngomong perang jelas kalah. Tetapi sekali lagi Allah tegaskan, yang berperang itu bukan kita tapi Allah. Jadi bukan berarti apa-apa. Maknanya apa? Memang kemenangan itu Allah berikan kepada umat Islam. Ini sangat nyata ketika dibandingkan dengan perang Uhud. Perang Uhud yang jelas pasukannya siap, armadanya juga lengkap, pasukan-pasukan juga senjatanya siap, lengkap, itu kalah. Ini menunjukkan bahwasanya memang aslinya yang perang itu bukan kita tetapi Allah yang memerangi mereka lewatnya hamba-hamba yang seperti ini. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ingat, kamu tidak melempar
dan juga lemparanmu itu tidak mengenai sasaran. Walakinnallaha rama, tetapi Allah lah yang mengenakan lemparan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, mungkin jenengan saya dulu pernah latihan melempar. Kira-kira lemparan kita paling jauh berapa meter, Pak? Lemparan kita ini paling jauh berapa meter, Bu? Terus saya polkan lah 50 meter lah. Jadi kekuatan jenengan. Terus maaf, ada pasukannya Nabi itu tidak punya batu, adanya debu. Debu dilempar ke atas. Nah, debu dilempar ke atas, itu kira-kira debu itu kalau berjalan itu berapa meter? Ya tidak bisa dihitung memang. Tetapi Allah lah yang melempar itu. Umpama lemparan batu itu kena musuh, berarti itu lemparan itu batunya jenengan, batunya pasukan itu diangkat oleh malaikat, ditibakkan oleh musuh. Debu itu ketika dihamburkan sama malaikat ditangkap, dilemparkan ke matanya musuh. Nah, itu diantaranya begitu. Berarti lemparan kita, tembakan kita. Saya masih ingat Indonesia, Bu. Ibu-ibu dulu pernah tidak baca Indonesia ketika perang dengan bambu runcing. Nah, kira-kira bambu runcing itu kok bisa nusuk pasukan Belanda atau Jepang? Kira-kira Belanda atau Jepang bawa tembak itu apa enggak isok bedil kira-kira? Pasukan itu apa enggak sinau bedil dhisik itu? Kan mesti belajar loh, Pak. Jenenge tentara itu kan enggak mungkin enggak dilatih. Tapi kenapa pasukan Indonesia itu bisa nusuk dengan bambu runcing ke perut tentara itu? Lek ngomong bedil ditembak dari jauh jelas mati. Tapi kenapa kok lolos dan bisa menusuk? Itulah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya pas di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar itu tercermin, itulah Allah yang punya kekuasaan. Itulah Allah yang memberikan kemenangan. Makanya ada kalimat atas berkat rahmat Allah. Nah, kalau tidak ada rahmat Allah, tidak mungkin menang. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, panjenengan saya itu diingatkan oleh Allah, kalian tidak berperang, kalian tidak melempar, kalian tidak menembak, kecuali memang itu dari Allah. Maksudnya apa? Ketika Allah memberikan rahmat itu, kita mesti menang. Nah, tinggal apa? Tinggal manusia itu betul-betul yakin mantap kepada Allah. Waliyubnal mu'minin minhu bala'an hasanan. Memang Allah itu memberikan cobaan pada orang mukmin dengan lemparan-lemparan itu, dengan musibah-musibah itu yang bagus, diuji. Jadi kayak kita ini, Bu, Pak, memang diuji. Perjuangan kita itu belum tentu kelihatan oleh Allah kalau tidak jelas-jelas nyata kita ini berjuang. Makanya kadang-kadang kita ini repot. Mintanya surga Firdaus, mintanya surga yang level 1, mintanya surga yang VVIP. Nah, berjuang kok aras-arasan. Diajak ngaji aja juga males. Nah, kira-kira itu surganya siapa kira-kira? Mungkin bahasanya orang-orangnya surga yang baik kira-kira begitu. Kamu diajak ngaji aja males. Nah, ketika itu terjadi, innallaha sami'un alim. Maka sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar juga maha melihat. Maksudnya apa kalimat ini kok ditutup begitu? Di dalam kalimat ini maknanya adalah manusia, Allah itu yang maha tahu, Allah itu maha mendengar. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu sejatinya kemenangan itu Allah yang memenangkan. Berulang kali umat Islam itu tidak imbang. Contoh Indonesia, ya, tidak imbang. Contoh lagi yang sangat jelas, yang tanpa perang, Pak. Peristiwa apa yang jenengan bisa merasa itu memang ada Allah di situ? Jenengan ingat ketika Ka'bah mau dirobohkan, Bu, Pak? Tentara apa itu? Abroha, pasukan gajah ini.
Nah, itu kan umat Islam sudah namanya Abdul Muthalib itu sudah pasrah. Ya sudah, nek memang Ka'bah ini roboh ya Allah, saya sudah tidak mampu. Yang bisa menjaga Ka'bah engkau ya Allah, sudah pasrah. Itu namanya gajah itu mau numbuk tidak jadi, duduk aja. Disogrok-sogrok sama pasukan Abraha itu tidak mau bergerak. Kayak gajah itu sudah lulut. Nah, di Ka'bah itu sudah ada malaikat yang istilahnya sendagap gini, ayo terus no, pengen tak selentik. Nah, gajahnya pun juga duduk, tidak berani. Nah, ini peristiwa ini menunjukkan bahwasanya Allah itulah yang maha mendengar, maha melihat. Allah itu tahu semuanya supaya kita ini juga tidak khawatir. Kalau kita ini berjuang, Bapak Ibu sekalian, Allah itu bersama kita. Jadi perjuangan-perjuangan itu menunjukkan bahwasanya kita ini tidak sendiri. Perjuangan kita itu mesti digandeng oleh Allah, mesti. Maka kita harus ingat rumusnya adalah iman kepada Allah, iman, rumusnya. Ya kan, kita tidak iman itu bagaimana maksudnya tidak iman? Maksudnya tidak iman itu adalah kita ini ragu, ingin kau menang apa kalah, ingin aku mati apa enggak. Itu kalau kita berpikir begitu tidak bisa. Maka kalimatnya adalah Bismillah. Nah, dengan Bismillah itu kita akan menang. Dengan Bismillah itu kita akan mendapatkan bantuan. Inna ma'al usri yusra. Nah, itu diantaranya begitu. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Dzalikum ini isim isyarah. Dzalikum bahwasanya pertolongan dapat ghanimah itu semua adalah Allah berikan rekayasa kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu Pak, kalau kita melihat mereka itu kan PD menang. Ini loh, PD menang. Tapi hakikatnya mereka ini kalah. Ya mungkin kita mikir ya termasuk Israel Pak. Israel itu kelihatannya menang, tapi kalah. Dia habis berapa sudah? Biayanya habis-habisan. Tapi orang-orang Palestina tetap menang. Menangnya apa? Karena dia itu masih membawa iman, itu menang. Tapi kalau tidak begitu tetap kalah. Jadi orang-orang Israel itu ada di kalkulator pengeluarannya, nah itu melebihi daripada budget yang dia keluarkan. Makanya kadang-kadang kita pun juga nyadari Bapak Ibu. Nah, di antara itu sejatinya memang Allah yang memberikan pertolongan, bukan siapa-siapa. Dan Allah pun juga memang mencoba merekayasa orang-orang kafir itu, ben kapok. Jadi orang kafir itu ben merasa kalahnya itu kalah ngenes, kira-kira begitu. Dan ini saya lihat ketika Indonesia membantu Palestina begitu, ngenes. Jadi kalahnya itu kalah ngenes. Ya, maka dari itu Allah akan selesaikan itu semua dengan baik ketika kita ini mau ingat kepada Allah. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Ketika kalian meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah yang jelas, faqad ja'akumul fath, maka pasti akan datang kepada kalian yaitu sebuah pertolongan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayo kita berpikir begini. Kira-kira jenengan saya itu sudah mantap enggak kepada Allah? Ini saya tanya, ini kan bukan ngetes loh. Bukan apa-apa, tapi coba berpikir bareng-bareng. Kira-kira sudah maksimal enggak kita kepada Allah? Lek kita ini maksimal, ngapunten. Hidup kita ini sakjane diatur oleh Allah. Kalau manusia itu tidak maksimal Pak, hasilnya juga tidak maksimal. Loh, kenapa saya begini? Kadang-kadang kita ini masih terbersit, hati kita ini kotor. Terbersit hati kita ini suudon. Terbersit hati kita ini kafir. Loh, kok iso kafir? Seolah-olah kita ini masih tidak percaya ada Allah. Seolah-olah hidup kita ini masih ragu dengan Allah. Ini seolah-olah. Nah, kalau tidak percaya kan begini.
di Banyuwangi itu ada orang-orang mendirikan masjid. Waktu mendirikan masjid itu kan harus ada tanda tangan sekitar kalau tidak salah waktu itu 20. Nah, ternyata yang tanda tangan cuma 5. Yang tanda tangan di situ orang 5. Orang Muhammadiyahnya cuma 5 orang. Nah, waktu tanda tangan 5 orang tidak nutut. Yang tetangga-tetangga diminta tanda tangan tidak mau. Karena ada ancaman. Nah, mulai tanda tangan awas. Suatu saat namanya orang 5 itu pengen mendirikan tidak boleh. Alasannya di FKUB, surat keputusan Menteri SKB bersama itu harus ada aturan-aturan. Padahal sudah dijelaskan aturan itu adalah untuk antar agama, bukan seagama, tapi antar agama, beda agama misalnya. Mungkin Semolo ini mau mendirikan gereja lah, maka harus ada tanda tangan sekitar 20 orang. Lah ini podo Islami, tidak boleh mendirikan masjid. Bahkan diancam kalau sampai mendirikan masjid nanti tidak selamat misalnya. Nah, ketika ini ada satu orang ini ngeyel, pengen bangun. Setelah itu bangun, diancam malah dikeroyok 20 orang. Ternyata setelah 20 orang didatangkan itu bawa truk isinya 20 orang. Orang satu ini padahal cuman garis-garis saja, matok-matok begini. Itu dianggap kamu mau bangun, mau mati dah. Terus satu orang ini yang ngomong loh, saya ini mati tidak apa-apa, mati mendirikan masjid. Masih ngeyel satu orang. Malah diancam, udah kamu pulang aja, nggak usah bangun-bangun, malah nanti pulang istrimu tahu kalau kamu sudah mati malah kasihan. Diancam pokoknya. Memang tidak boleh, Pak RT pun juga melarang. Pak RT juga melarang, karena apa? Pak RT boloi mereka. Nah, satu itu, maka ketika itu Pak, 5 orang ini pulang dengan keadaan menangis. Wis ayo dongo kepada Allah. Kan kita ini dianiaya, terdolimi ya. Pulang dongo nangis. Nangis, kemudian ternyata dia yakin Allah mesti akan bela. Loh, dengan keyakinan itu mereka ini pecah Pak. Jadi satu kampung tadi waktu mengadakan acara itu tiba-tiba yang jumlahnya 100-an orang, akhirnya 100-an orang pecah gara-gara ada acara bancaan. Kemudian bancaan itu satunya yang tidak mampu ya ditarik, tidak punya duit, akhirnya yang tidak mampu tadi misah mutung, tidak bolo-boloan gitu. Dan di jumlah itu juga ternyata 20 orang. Jadi akhirnya yang biasanya dia itu non Muhammadiyah malah minta baju batik Muhammadiyah, akhirnya mendirikan masjid itu. Bayangkan kalau niatnya sudah kenceng begitu, nah, Allah kirimkan pasukan, tidak tahu ini pasukan dari mana. Yang asalnya tidak jadi, awalnya tidak boleh, akhirnya karena semangat mendirikan masjid itu luar biasa, maka 20 orang ini dikirim. Datangi PRM-nya, Pak, saya pengen masuk Muhammadiyah. Itu kenapa? Ya karena saya harus tidak cocok dengan mereka. Saya tak pakai baju batik, nanti kita bangun masjid bareng-bareng. Nah, karena dulu menyampaikan kita ini ingin mendirikan masjid karena fungsi masjid untuk memberikan kesejahteraan di masyarakat. Akhirnya setelah masjid berdiri, yang awalnya tanda tangan cuma 5, yang tanda tangan tambah 20, 25. Akhirnya lebih. Dan KTP dikumpulkan sah, Pak RT pun juga tidak bisa menahan, akhirnya berdirilah masjid. Akhirnya masjid ini semakin hari semakin ramai, bahkan semakin banyak berbondong-bondong, dan banyak yang ikut itu. Maknanya apa Bapak Ibu? Perjuangan ini bukan masalah kita ini takut mati dan tidak. Tapi karena ketika kita ini gigih berjuang untuk kebaikan, maka Allah pun ngasih jalan. Nah, ketika itu yang terjadi, Allah kirim bantuan.
Ya lewat apa ya tadi Pak. Kita pun juga memikirkan hari ini. Namanya Palestina itu dikuyok-kuyok kayak begitu. Nah ternyata kok Italia, Prancis, KB yang itu akhirnya dukung, dan itu kan menjadi tamparan bagi mereka, ya toh? Tamparan bagi mereka. Jadi mereka itu oleh Allah memang dihinakan begitu. Islam waktu di Amerika dikatakan teroris, masih ingat peristiwa Washington itu, WTC ditabrak pesawat waktu itu, gedung WTC ditabrak pesawat tahun 2004 ya, 11 September 2004 masih. Setelah ditabrak itu muncul sehingga Islam tidak boleh dicekal, Al-Quran tidak boleh terbit. 2007 orang Amerika berbondong-bondong masuk Islam. Nah itu kadang-kadang kita cermati begitu, bukan nalar kita, tapi itu Allah semua Pak, yang antarkan itu semua Allah. Kelihatannya sepele, tapi itu penting. Nah kok bisa Quran dicegah malah jadi banyak yang iman? Kok bisa mendirikan masjid tidak boleh, tiba-tiba dikirim bantuan 20 orang dan tanda tangan dan sukses. Malah 20 orang ini militan bangun tanpa dibayar, bangun masjid. Dikuli-kulini dewe, ditukang-tukangi dewe, dan jadi masjid itu. Sehingga paling banyak orang akhirnya nyumbang semua jadi. Nah, karena itu keteguhan kita dan juga keseriusan kita. Nah, kita tidak serius ya tidak bisa jalan, tapi kalau serius bisa. Maka itulah yang harus kita lakukan. Tidak apa-apa, kita mulai, yang penting dimulai. Berapapun besarannya, tapi kalau dimulai akan jadi. Manusia juga begitu. Yai Dahlan ketika datang ke Banyuwangi ditantang. Ahmad Dahlan sampai ke Banyuwangi, pulang tinggal nama. Waktu ke Banyuwangi, apa yang terjadi? Banyuwangi sekarang luar biasa. Namanya ada Masjid Ahmad Dahlan itu kalau jamaahnya sekitar 2000. Itu kan luar biasa, banyaknya itu. Nah, kadang-kadang kita berpikir jamaah dari mana itu? Itu kalau Allah sudah gerakkan, tidak ada yang bisa menyetop. Itu kadang-kadang kita harus paham dengan itu. Dan jangan lupa, kalau kita minta pertolongan kepada Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wa inin tahu, jika mereka menyelesaikan atau mencegah, fahuwa khairul lakum, maka hal itu merupakan kebaikan bagi kalian. Wa in ta'udu na'ud, jika mereka kembali menyerang, na'ud, kami pun juga akan kembali. Tuh, Bapak Ibu, memang betul. Ketika memang kita melihat mereka itu kan epok-epok. Apa epok-epok? Pura-pura ya. Pura-pura mereka itu gencatan senjata. Ternyata setelah gencatan nyerang lagi. Nah, maka kalau sudah begitu, Allah pun punya strategi juga. Tidak usah khawatir. Nah, petisi-petisi yang mengatakan Palestina merdeka itu kan juga semakin berkembang ketika apa? Ketika Palestina tidak nyerang, kemudian mereka yang menyerang, dan itu akhirnya semakin banyak orang-orang yang membantu Palestina begitu. Sampai Italia, orang-orang yang tidak ngapunten, negara yang tidak agama pun juga bela. Itu kalau tidak Allah dorong hatinya tidak bisa. Wong negara-negara Arab aja tidak bergerak, apalagi non Arab misalnya non Muslim. Tapi Allah tunjukkan justru negara non Muslim itu yang semakin kencang pembelaannya. Di Jerman itu demo itu sampai full, sampai orang tidak bekerja gara-gara Free Palestine waktu itu. Nah, kita lihat itu karena siapa? Ya memang Allah yang menggerakkan semua. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'a walau kasurat. Dan tidak akan mungkin ya, mereka itu mencukupkan fi'atukum, yaitu golongan mereka, syai'an sedikit pun, walau kasurat, meskipun itu banyak jumlah mereka. Mereka tidak akan cukup Pak. Untuk berhenti tidak cukup. Terus memang mereka akan membuat rekayasa sampai mereka ini menang. Tapi kemenangan itu, menangnya itu akan jadi menangisnya mereka. Jadi kelihatannya menang, tapi akhirnya jadi menangis. Karena apa?
Allah rubah itu semuanya. Wa annallaha ma'al mu'minin. Awas, kalimat ini menegaskan wa annallaha, sesungguhnya Allah ma'al mu'minin. Iku sartane wong-wong sing iman. Allah itu gandeng dengan orang-orang yang beriman. Nah, berarti maknanya apa, Pak? Lek kita ini iman, mesti Allah itu bersama kita, mesti. Jadi kalimat ini menegaskan. Tapi kalau kita ini setengah-setengah, ingin aku menang apa kalah, aku kok iso apa enggak. Lah kalau sudah begini ragu, ini tidak bisa. Tapi kalau bismillah, jalan. Tapi kalau ragu setengah-setengah, tidak bisa. Sampai kapan nih? Sampai kita mantep. Karena ayatnya jelas wa annallaha ma'al mu'minin. Allah itu bersama orang-orang yang iman. Tapi kalau tidak iman tidak bisa. Iki kok tambah cilik apa tambah gede? Tidak ragu ya tidak bisa. Tapi kalau mantep bismillah jalan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasul.